Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Saputra dari kelas 11 Perhotelan 2. Saya akan melakukan remedial pembelajaran sejarah tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa perjuangan, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa perjuangan. Masa perjuangan dimulai pada tahun 1945 hingga 1950. Kondisi politik pada masa perjuangan ini, kabinet-kabinet pemerintahan terus berganti, dimulai dari presidensial, kabinet Syahrir 1 sampai 3, kabinet Syarifuddin 1 dan 2, lalu kabinet Hatta 1 dan 2, hingga terjadi kabinet darurat dan kabinet Susanto. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan pembangunan nasional terlantar. Pada masa perjuangan, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana semua keputusan tergantung pada presiden. Namun terjadi pergeseran menjadi parlementer. Yang kedua, ekonomi. Pada masa perjuangan, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk karena terjadinya yang pertama, inflasi yang tinggi. Yang kedua, blokade laut oleh Belanda. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Pemerintah melakukan upaya penanganan, yaitu 1. Diplomasi beras dengan Indonesia. Yang kedua, hubungan langsung dengan luar negeri. Yang ketiga, membangun perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947. 2. Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Politik masa demokrasi liberal dimulai sejak tahun 1950 sampai 1959. Diawali dengan bubarnya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 yang disebabkan satu Persatuan Negara bagian bergabung dengan RI hingga pada tanggal 17 Agustus 1950 NKRI kembali berdiri dan menggunakan UUDS 1950 dengan menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini memiliki banyak keamanan. Demokrasi presidensial pada masa demokrasi liberal. Kabinet-kabinet pemerintahan terus berganti, seperti Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, dan kabinet-kabinet lainnya. Oleh karena itu, kabinet yang terus berganti menyebabkan program ekonomi yang dirancang tidak dapat dijalani seutuhnya, dan juga konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Hingga pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ekonomi Indonesia menghadapi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, konferensi meja bundar memutuskan membayar utang perang Belanda sejak 1945. 2. Indonesia hanya mengandalkan hasil pertanian. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kondisi politik dimulai sejak tahun 1959 hingga tahun 1965. 2. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan terpusat pada pemimpin yang dilandasi sila keempat menurut MPRS. 3. Latar belakang berlakunya sistem demokrasi liberal adalah 1. Konstituante gagal menyusun undang-undang yang baru. 2. Terjadinya gerakan-gerakan separatisme. Yang ketiga, pergantian kabinet terus-menerus. 2. Kondisi ekonomi menggunakan sistem perekonomian etatisme atau komando yang di mana semua kegiatan ekonomi diatur pemerintah. 2. Namun sistem komando justru menghambat perkembangan ekonomi. Ketiga, pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan dekret ekonomi, namun justru membuat ekonomi semakin memburuk. Selanjutnya, yang keempat, perang dingin. Indonesia berada dalam pengaruh perang dingin, yaitu
persaingan kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua sejak tahun 1947 hingga 1965. Pertama Perang Dingin adalah persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperluas kekuasaan dan menyebarkan ideologi tanpa melakukan perang militer. Lalu pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia. Pertama, penerapan politik luar negeri bebas, aktif melalui gerakan non-blok. Kedua, pergeseran ideologi adalah kekuasaan dari komunisme menjadi liberalisme. Yang ketiga, konflik internal seperti komunisme, nasionalisme, dan agama. Sekian remedi yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.